Hello guys, let me introduce myself. My name is Agna Afranita Putri with NPM 2341101 from the Management class, Faculty of Economy and Business. Here, I will explain a little about digital business strategy. This topic is very interesting and important for us to discuss because almost every aspect of life today is connected to the digital world, include the business world. We can see for ourselves how many traditional companies are transforming digital. For example, brick and mortar stores are now switched to online platforms like Shopee, Tokopedia, and Lazada. Even MCMEs are starting to utilize social media to research customers. So, in this presentation, I will discuss what digital business strategy is. It objects the approach of companies, the step in building a digital strategy, explain of implementation in Indonesian, the challenge phase and strategy for digital business search. Nah, strategi bisnis digital ini adalah sebuah rencana atau pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, kalau dulu bisnis berjalan secara manual, misalnya promosi lewat brosur, transaksi tunai, dan komunikasi langsung, sekarang semua bisa dilakukan secara online. Strategi ini bukan hanya soal menggunakan internet, tapi lebih pada bagaimana perusahaan mengintegrasikan teknologi digital ke setiap aspek bisnis, mulai dari pemasaran, operasional, pelayanan, pelanggan, hingga pengambilan keputusan. Dengan strategi bisnis digital, perusahaan dapat menciptakan nilai tambahan bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing di tengah pasar yang terus berubah. Selanjutnya, strategi bisnis digital memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Di era digital, pelanggan ingin semuanya serba cepat dan mudah. Dengan adanya aplikasi atau website, pelanggan bisa berinteraksi kapan saja tanpa harus datang ke toko. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi digital memungkinkan proses bisnis berjalan otomatis dan lebih hemat biaya. Contohnya, dengan sistem akuntansi berbasis cloud, perusahaan bisa memantau keuangan secara real time. Yang ketiga, mendorong inovasi produk dan layanan. Nah, perusahaan bisa memanfaatkan data pelanggan untuk menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan pasar. Misalnya Gojek yang awalnya hanya layanan transportasi, kini juga memiliki GoFood, GoSend, hingga GoPay. Tujuan keempat adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik akan lebih unggul dari pesaingnya. Dan yang terakhir, tentu untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar karena bisnis digital bisa menjangkau konsumen secara global. Nah, sekarang ini kita masuk ke komponen utama dalam strategi bisnis digital. Yang pertama adalah transformasi digital, yaitu proses mengubah sistem bisnis dari tradisional menjadi berbasis teknologi. Nah, ini bisa meliputi otomatis proses kerja, digital data, dan penggunaan platform online. Yang kedua adalah model bisnis digital. Contohnya itu e-commerce, platform digital, atau subscription model seperti Netflix. Mungkin
Model ini memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber baru. Komponen ketiga yaitu data analisis. Dalam dunia digital, data adalah aset yang sangat berharga. Dengan adanya analisis data, perusahaan bisa mengetahui tren pasar, perilaku pelanggan, dan peluang bisnis baru. Selanjutnya ada teknologi cloud dan kecerdasan buatan atau AI. Cloud memudahkan perusahaan menyimpan data dari akses mana saja. Sementara itu, AI membantu otomatisasi dan personalisasi layanan. Dan yang terakhir, customer experience, yaitu bagaimana pelanggan merasakan kemudahan, kecepatan, dan kepuasan saat berinteraksi dengan bisnis digital. Nah, untuk menerapkan strategi bisnis digital, perusahaan tidak bisa asal jalan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah analisis kondisi bisnis dan pasar. Perusahaan perlu memahami posisi mereka, siapa pesaingnya, dan apa kebutuhan pelanggan di era digital. Kedua, menentukan tujuan digital yang jelas. Apakah tujuan yang meningkatkan penjualan online, memperkuat brand image, atau mempercepat layanan pelanggan? Langkah ketiga, memilih teknologi yang tepat. Perusahaan harus menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Misalnya, bisnis kecil bisa mulai dari media sosial atau marketplace. Sebelum membangun aplikasi sendiri, langkah keempat, membangun budaya digital di dalam perusahaan. Artinya, seluruh karyawan harus terbiasa menggunakan teknologi. Perubahan ini harus didukung oleh pelatihan dan kebijakan manajemen yang terbuka terhadap inovasi. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan inovasi secara berkala. Dunia digital berubah cepat, jadi strategi juga harus tetap diperbarui agar tetap relevan. Sebagai contohnya, mari kita lihat penerapan strategi bisnis digital di Indonesia, yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Asia Tenggara karena strategi digitalnya yang kuat. Mereka menggunakan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai minat pengguna. Selain itu, Tokopedia menyediakan berbagai sistem pembayaran digital, seperti OVO dan GoPay. Agar transaksi lebih cepat dan aman, Tokopedia juga menerapkan strategi omni-channel, yaitu menggabungkan pengalaman belanja online dan offline secara terintegrasi. Dengan inovasi yang berkelanjutan, Tokopedia mampu memperluas pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menjaga posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar di industri digital di Indonesia. Nah, meskipun banyak keuntungannya, strategi bisnis digital juga menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah keamanan data dan privasi. Ketika semua orang melakukan aktivitas secara online, resiko pencurian data juga meningkat. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki keamanan cyber yang kuat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia digital. Tidak semua karyawan memiliki kemampuan digital yang memadai. Maka dari itu, pelatihan dan pengembangan SDM menjadi sangat penting. Tantangan yang ketiga adalah kecepatan perubahan teknologi. Teknologi harus berkembang setiap tahunnya, sehingga perusahaan harus terus-menerus menghadapi beradaptasi agar tidak tertinggal. Dan yang terakhir adalah persaingan global. Dengan dunia yang semakin terhubung, perusahaan lokal kini harus bersaing dengan perusahaan internasional yang memiliki sumber daya yang lebih besar. Beberapa strategi penting agar bisnis digital bisa sukses. Pertama, fokus pada pelanggan, yaitu customer centric.
Pelanggan harus menjadi pusat dari setiap keputusan bisnis. Kedua, gunakan data sebagai aset utama. Data bukan sekedar angka, tetapi sumber pengetahuan untuk memenuhi perilaku. Ketiga, kolaborasi antara tim. Perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif agar inovasi berjalan lancar. Keempat, investasi pada teknologi dan SDM digital. Perusahaan perlu memperbarui infrastruktur IT dan meningkatkan kemampuan karyawan. Dan yang terakhir, selalu adaptif terhadap perubahan. Bisnis digital yang sukses adalah bisnis yang mampu berubah dan berinovasi sesuai kebutuhan zaman. Nah, jadi kesimpulannya, strategi digital bukan hanya tantangan menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana perusahaan beradaptasi terhadap perubahan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan yang berhasil menerapkan strategi digital akan memiliki daya saing tinggi, efisiensi yang baik, serta hubungan pelanggan yang kuat. Kita bisa melihat dari banyak contoh bahwa digital adalah kunci utama keberhasilan bisnis masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita juga perlu memahami dan menguasai strategi digital agar bisa berkontribusi dalam dunia kerja yang semakin modern. That's all my explanation. Thank you.